Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya script playfab register ini bekerja. Nah, untuk pertama-tama kita mendaftar dulu atau register atau login di developer.playfab.com. Setelah sudah, di sini ada nama studio, di sini ID-nya, dan di dalam itu adalah game studionya. Selanjutnya kita akan mendownload yang namanya Playfab Unity SDK. Nah, ini tadi saya udah mendownloadnya. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam Unity. Nah, kalau kalian lihat, dia tuh jadinya Playfab SDK ini. Kita klik. Nah, ini berisi semua tentang Playfab. Di sini kata ada share public. Nah, selanjutnya kita akan buat panel registrasi. Pertama kita buat kanvas, kita namain register. Kemudian kita buat panel, ini adalah image. Terus ini adalah teks untuk nama registrasinya. Di sini ada script Playfab register yang kita ambil dari Zchill. Nah, ini semua kita kita blok dan habis itu kita copy, kita buat di folder script, dan ini adalah Playfab registernya. Bisa dilihat di sini ada Playfab ID. Ini adalah inputan yang kita akan masukkan di sini dan akan muncul di Azure Playfab tadi. Nah, nanti akan muncul di dalam sini. Selanjutnya setelah kita bikin nama untuk registrasi, kita bikin email. Itu adalah input. Caranya itu ya seperti UI, legacy, habis itu input field. Nah, ini email, username, display name, password, confirm password, itu adalah input field semua. Nah, ini submit adalah tombol submit. Dan dia tuh akan mengirim data yang udah diinput menuju ke Playfab ini. Nah, di sini ada succeed, error display, error username, error password name, error confirm pass. Ini tuh merupakan panel-panel event ya, panel-panel event. Jadi kan di script regis ini ada event on register success event. Ketika dia sukses, dia mau ngeluarin apa nih? Nah, ini buat kayak bukti aja sih guys. Jadi setelah sukses, dia bakal nampilin panel succeed ini. Nah, kalau misalkan error, misalkan on register error, oh dia bakal ngeluarin error display. Kalau misalkan dia display name error, dia error display. Terus itu username length, error user length, error pass length, error confirm pass. Nah, ini semua kita hilangkan saja, karena untuk submitnya itu kita pakai button script ini, jadi mereka akan muncul secara bersamaan kalau misalkan error, dan akan muncul succeed kalau misalkan sukses. Ini kita coba saja. Ini kita misal belum
kita apa-apain, belum input apa-apa, kita klik submit. Nah, dia ada error password, error username, error biasa. Nah, oh ini kita harus ubah dulu placeholdernya. Ini placeholdernya email, benar ini placeholdernya username. Username terus display name, lalu password. Nah, ini confirm password. Oke, sekarang kita coba lagi. Misal enter emailnya me@123.com, username-nya aku, display name-nya Atashi, terus passwordnya 12345 nah ini submit. Error pass length. Oh, ini berarti harus lebih dari 5. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kita submit. Nah, ini udah succeed. Nah, ini kalau kita back, dia bakal balik lagi, cuman kita lihat di sini, masuk my game, kita lihat player. Nah, di sini seharusnya muncul ini dia. Kita lihat. Nah, playfab username-nya adalah aku, login emailnya adalah mi123.com. Ya, kurang lebih segitu saja. Kurang lebih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan mendemonstrasikan kode playfab login. Kode playfab login ini hampir mirip dengan register, hanya beda di beberapa aspek saja, yaitu eventnya yang hanya email dan password, sedangkan register itu ada username, password, sama confirm password. Di sini juga ada password length-nya, sedangkan login tidak ada. Nah, ini kita menggunakan panel yang tadi, bedanya email dan bedanya hanya email dan password saja. Kalau tadi itu ada username, display name, sama confirm password. Untuk buktinya juga cuma succeed dan error. Di sini ada script login. Ini kita masukkan email di sini, passwordnya di sini, dan di sini ada event ketika kita berhasil atau ketika kita error. Nah, sama kayak tadi playfab ID-nya kita masukin. Di sini login panelnya sama. Untuk emailnya juga sama. Tidak ada yang tidak berubah sebanyak itu sih dari regis. Nah, di sini kita bisa lihat, misal
kita emailnya lupa, sini kita bisa lihat di play nya. Pertama kita masuk ke my game nya, kedua ke player. Nah, kita search dulu playernya, ini kita masukkan. Nah, di sini play login emailnya kita unlock. Nah, di sini me@123.com, ini kita copy. Nah, nanti kita masukin di sini, kita coba. Emailnya kita masukin. Untuk passwordnya tadi kita 123 sampai 9 45 7 9. Kita submit. Nah, ini sudah sukses, artinya kita sudah login ke playfair-nya itu. Lihat saja kalau misalkan selama player ini tidak ke delete, dia tuh bakal terus bisa login dan masih bisa uh, bermain di game. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke playfair selanjutnya, yaitu playfair leaderboard. Kita lihat di sini di Zcil, kita cari playfair leaderboard. Nah, di sini kita baca sedikit. Ini ada position text, playfair ID itu yang sering kita copy, yang ada di depannya playfair itu. Leaderboard name itu yang nanti akan masuk. Ini start event, update event, playfair plain API request, and save leaderboard success. Oke. Playfair leaderboard sukses, ini kalau sukses dia bakal munculin message playfair leaderboard sukses. Kalau error, playfair leaderboardnya error, sama generate report errornya tuh kayak gimana. Oke, untuk leaderboardnya ini tidak ada yang ini sangat berbeda dengan login sama register sih ya, kan? Ya, leaderboard itu statistik, request, store resultnya, ada linknya, submit player statistik result. Oke, kalau kita lihat di Unity, ini saya udah buat 2 scene leaderboard dan scene login. Kenapa? Karena leaderboard ini dia itu hanya bisa uh, dicapai ya, atau istilahnya ditulis ke leaderboard itu sendiri kalau dia sudah login. Ada client model sini sama ini update player statistik quest. Pokoknya ada yang request begini.
Nah, makanya kita coba lihat di leaderboard ini. Nah, di sini ada canvas leaderboard yang berisi button score sama button save to leaderboard. Ini skor ini adalah teks yang kita gunakan untuk menambahkan skor. Button score ini yang kita coba buat studi kasus, dimana kita kalau pencet ini skornya bertambah, habis itu kalau kita pencet save to leaderboard, skornya bakal ke save ke leaderboardnya. Nah, di sini makanya kita nambahin namanya script calculation score. Jadi tidak hanya script leaderboard sendiri, tapi kita juga pakai script calculation score. Oh ya, untuk si loader trick ini kita pasang di login. Jadi setelah login dia bakal ke scene leaderboard. Karena kalau misalkan nggak login, dia tuh nggak bisa nge-save ke leaderboard. Nah, ini ada must be logged in to call this method. Nah, makanya kita mulai dari login. Ini kita mulai. Ini enter emailnya itu coba kita ini lagi. Kok tuh lupa guys nama ininya, emailnya mi123.com kok bisa, tapi biar lebih pasti aja ini kita copy. Oke, nah ini mi@123.com, passwordnya sampai 9, 123456789, 123456789. Oke, submit. Nah, succeed. Oh, ini salah. Ini harusnya kita tulis oke. Nah, kalau kita klik ini, dia bakal muncul di sini. Nah, kalau untuk sekarang kita seharusnya bisa save ke leaderboard 900, save to leaderboard. Nah, save to leaderboard. Nah ya, play 5 leaderboard sukses. Nah, ini udah sukses. Berarti coba kita lihat di leaderboard. Nah, ini ada nama leaderboardnya. Ini saya namain leaderboard sementara. Kita refresh. Nah, ini nih. Ini namanya, ini value-nya. Kita sudah berhasil save ke leaderboard. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang script leaderboard ini. Ini ada play 5 ID seperti biasa. Ini ada leaderboard name, leaderboard sementara itu yang tadi ini yang kita namain. Nah, jadi pas kalian klik leaderboard ini bakal ada nama yang namanya create new leaderboard. Nah, nanti kalian create, terus kalian ubah namanya, habis itu klik OK kalau nggak salah. Nah, habis itu masukin deh namanya di sini. Oh iya, lalu untuk leaderboard sementara ini kalian harus yang namanya di detail setting ini, di API feature. Nah, kalian centang yang allow client to post
layer statistik. Itu buat si leaderboard ini menampilkan data yang tadi sudah diinput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan fungsi dari playfab load data ya. Playfab data request. Nah, di playfab data request ini kita nge-copy dulu seluruh kodenya dari Zshield, lalu kita masukin ke playfab data request ini. Tujuannya adalah data request ini kita mengambil data yang ada di playfab untuk kebutuhan game kita. Langsung saja kita lihat. Nah, di leaderboard ini kita udah menambahkan yang namanya health bar, ada button hit, heal, save, dan load. Ini button hit, heal, save, load. Nah, ini health barnya itu slider. Nah, di sini ada script calculation score yang kita gunain, script calculation float, script playfab data request yang tadi. Nah, ini yang kedua itu buat ngambil data. Jadi ada load data sama ngambil data. Ngambil data itu dia mengambil data dari si playfab-nya, dan load data ini dia menempatkan data yang tadi diambil ke dalam Unity. Bisa dilihat di sheet ini script health. Jadi setiap kali dia memencet hit, health-nya bakal turun menjadi minus 10, heal ini plus 10. Nah, save ini kita men-save data yang tadinya terakhir itu kita save ke playfab. Jika lihat di sini di script load data ini ada playfab ID. Ini sama yang kayak sebelumnya, kita ambil dari playfab tersebut. Nah, di sini data request-nya ketika dia ngeload, dia ngambil yang namanya health, value-nya health text ini. Jadi dia bisa berubah sesuai yang ada di playfab. Ini ambil data juga sama. Bedanya dia dibedain yaitu health one, ya health yang kedua lah. Nah, di calculation float ini kita ngambil si slider ini untuk dimasukin ke sini. Script health yang pertama kita masukin ke sini. Jadi setiap kali jadi hit dan di heal, slidernya juga ikut berkurang, sama teksnya itu juga berubah. Langsung saja kita coba. Kita harus login terlebih dahulu. Oke, setelah login kita masuk ke sini. Kita tadi itu sudah menghit dan menheal, dan kita sudah men-save datanya sebelumnya. Ini kita lihat di playfab. Nah, di sini kita lihat datanya itu adalah 70. Jadi seharusnya ketika kita mencet load, dia harusnya bisa balik ke darah yang 70 tadi. Nah, darah sudah balik ke yang 70 tadi. Kita lihat lagi di sini.
script health, current value nya 100, health float-nya ini jadi kita memainkan di slidernya sini aja, health float, health load datanya, sama oh ya script timer. Nah script timer ini gunanya buat apa? Dia tuh mengubah yang tadinya 100 menjadi data yang sebelumnya berdasarkan timer. Jadi kalau misalkan timernya itu entah 2 atau 5, dia bakal berubah kayak ada delay 5 detik gitu guys. Nah ini health text kita ambil dari yang sini, jadi dia harus berubah. Terus untuk di login kita jangan lupa yang bagian panelnya, bagian succeed-nya ini buttonnya kita load scene ya. Jadi dia harus berpindah scene ke leaderboard. Sebelumnya kan dia buttonnya tuh back, jadi kayak balik lagi ke panel login. Jadi kita tadi oke. Oke, segitu saja untuk playfab data request. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mendemonstrasikan playfab forgot password. Nah di playfab forgot password ini kita menggunakan panel login. Ini hanya berbeda scene aja. Jadi di scene login forget password. Karena panelnya itu sama, bedanya dia menggunakan input field-nya itu TMP. Ini saya rename dulu, email. Dan script forgot-nya itu hanya butuh email aja. Dia hanya butuh email, tidak butuh username, tidak butuh display name ataupun password. Ya, kita kan forget password, masa butuh password gitu kan. Terus di sini ada event-eventnya, ketika sukses dia bagaimana, ketika error dia bagaimana. Nah, untuk ini button lupa password ini sama submit, ketika dia submit dia nge-scriptnya ke script forgot, habis itu invoke forgot. Ini nah kenapa ini kita harus pakai TMP? Biasanya kan kita makainya text legacy doang. Bedanya dia itu ada di nah ini dia menggunakan TMP input field .email, yang artinya emang harus TMP. TMP itu text mesh pro dan sangat berbeda dengan legacy karena codingan dia itu juga berbeda. Di sini kita coba aja dulu. Ini seharusnya kalau nggak salah munculnya tuh error karena saya udah nyoba tadi dan sebelumnya tuh berhasil ya, sukses. Ini mi 12.com, kita klik submit. Nah benar kan, munculnya error. Nah kenapa nggak succeed? Karena karena dia itu kayak apa ya, fungsinya tuh sekali gitu guys. Oh ya, ini juga harus ditambahin nih using TMP Pro. Nah beda kan, dari sini dia nggak ada using TMP Pro nya. Coba kita lihat ke player.
kita search Aston Pin 945. Tidak ada ini ya, pemberitahuan kalau dia tuh udah ubah password sih ya, tapi kurang lebih seperti itu. Forgot password ini bakal muncul kalau misalkan di panel login kita mencet button forgot passwordnya, langsung muncul ke bagian sini. Oke. Nah ini dia, error the email data model denied karena for previously bouncing. Jadi dia tuh kayak udah, oh kamu udah pernah, udah recovery karena ini dia. Oke. Segitu saja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.